padahal dia hampir mati kedinginan. Tanpa ragu, ia melepas semua pakaiannya, hanya menyisakan 2 lapis pakaian dalam menutupi tubuhnya. Lalu ia menarik napas dalam-dalam, langsung berjalan ke air danau yang dingin membeku. Suhu airnya di luar dugaan. Setiap melangkah, ia menjerit dan lari kembali ke tepi. Setelah mengenakan pakaiannya, ia mencari kayu dan mendorongnya ke air, berniat memanfaatkan daya apungnya untuk berenang ke tengah danau. Dengan bantuan pakaian dan kayu, ia berhasil berenang sampai ke tujuan. Di dasar danau, ada pesawat kecil kecelakaan dan dialah satu-satunya yang selamat. Seorang rekan kerja juga selamat, namun karena luka parah dan tak tertolong tepat waktu, ia meninggal akibat kehilangan banyak darah. Kini, di pegunungan terpencil ini hanya tersisa dirinya seorang diri, jadi ia harus mengambil risiko mencari barang-barang untuk bertahan hidup. Setelah mencari saksama di pesawat, ia menemukan 2 ransel. Namun saat hendak kembali, tiba-tiba terdengar raungan dari tepi danau. Setelah diamati, ternyata itu adalah beruang coklat raksasa yang beratnya lebih dari 1 ton. Ia tidak berani naik ke darat, hanya bisa berteriak keras, berusaha mengusir beruang coklat itu. Namun, beruang itu sama sekali tidak menghiraukannya, bahkan memakan coklat tersisa, makanan terakhir yang ia miliki. Setelah meninggalkan kotoran, beruang coklat berjalan menuju mayat rekannya. Melihat itu, wanita marah, meraung seperti harimau betina menakutkan, mengusir beruang coklat itu. Setelah situasi aman, ia berenang sekuat tenaga kembali ke tepi, lalu segera membuka ransel. Isinya bukan komputer, kabel data, perlengkapan jahit, dan kacamata, barang tidak berguna. Ia menggantungkan harapan pada ransel lain. Namun membukanya, ia sangat terkejut karena tas penuh uang tunai, semuanya asli. Tapi ia tidak gembira, karena uang saat ini setumpuk kertas tak berguna. Melihat jenazah rekannya, ia khawatir beruang coklat akan kembali, jadi ia segera menyeret jenazah rekannya ke tempat lebih jauh, menggali lubang dan menguburkannya. Setelah itu, ia mulai memikirkan cara mengatasi masalah makanan dan air minum. Meskipun ada air tawar, air itu tercampur kotoran hewan dan banyak bakteri penyebab keracunan. Jadi, ia harus merebus air sebelum diminum, tetapi ia tidak bisa menemukan sumber api. Namun saat kebingungan, tas berisi uang memberinya ide bagus. Ia mengambil beberapa ikat uang, meletakkannya di tanah, lalu menggunakan kacamata sebagai pengganti kaca pembesar untuk memfokuskan cahaya. Lama, asap mulai mengepul dari uang. Ia segera membungkuk, lalu dengan hati-hati meniupnya. Setelah berusaha tanpa henti, akhirnya ia benar-benar berhasil menyalakan api. Hal ini membuatnya sangat gembira, begitu bersemangat seperti anak kecil, karena memiliki api berarti kelangsungan hidupnya terjamin. Dia menemukan sepotong bangkai pesawat di dekatnya dan menggunakan batu untuk menghancurkannya hingga berbentuk pot. Setelah memastikan kebocoran, mulai menunggu tenang. Tak lama air mendidih. Setelah haus beberapa hari, ia minum air matang. Masalah minum air pun teratasi. Langkah selanjutnya mengisi perut. Ia mencari ranting, mengikat benang katun erat, menggunakan anting sebagai kail tanpa umpan, mulai memancing ikan. Namun tak lama, ada ikan bodoh menggigit kail. Tapi saat ia menarik kuat, benang katunnya putus. Sialan kau ikan, karena tak menemukan makanan di air. Dia terpaksa mencoba peruntungan di hutan. Setelah berjalan beberapa kilometer, dia menemukan semak-semak penuh buah liar, namun dia tidak langsung memakannya. Sebaliknya, dia memetik berbagai buah liar, memasukkannya ke botol, lalu membawanya kembali ke perkemahan untuk dicuci dan diklasifikasikan. Dia tidak yakin apakah buah liar yang mirip blueberry ini beracun atau tidak, tapi saat itu dia sudah hampir mati kelaparan. Dia acak memilih satu jenis, lalu mencicipinya hati-hati. Setelah mengunyah, dia merasa rasanya cukup enak. Maka ia pun mulai makan dengan lahap tanpa ragu sedikit pun. Namun ia belum tahu bahwa buah liar itu sebenarnya beracun. Menjelang malam, ia muntah dan diare. Tubuhnya hampir kehabisan tenaga. Setengah sadar, ia teringat beruang coklat itu. Karena hidup di sekitar sini, pasti tahu buah liar yang bisa dimakan. Keesokan paginya, ia mencari kotoran beruang coklat yang tertinggal, lalu mengamati buah liar yang belum tercerna di dalamnya. Setelah membandingkan warnanya, ia memastikan buah hitam bisa dimakan. Demi keamanan, ia hanya memakan sedikit saja, lalu berbaring menunggu reaksi perutnya. 1 jam kemudian, tubuhnya tidak mengalami gangguan apapun. Tampaknya buah hitam itu benar-benar tidak beracun. Maka ia tak sabar berlari ke semak-semak, lalu mulai memetik buah hitam itu dalam jumlah banyak. Namun saat itu, tiba-tiba hujan deras turun. Agar tidak kedinginan dan masuk angin, ia terpaksa menghentikan pengumpulan buah liar, lalu segera berlari kembali ke perkemahan mencari tempat berteduh. Namun sebelum berlindung, ia mengosongkan semua botol yang bisa digunakan, lalu meletakkannya di tanah untuk menampung air hujan. Sebab air hujan jauh lebih bersih dibandingkan air danau, sehingga ia bisa menghemat banyak waktu untuk merebus air danau. Setelah semuanya siap, ia pun mencari sebuah lubang pohon dan masuk ke dalamnya, lalu menunggu dengan tenang hingga hujan deras itu reda. Dan penantian itu berlangsung hingga larut malam saat setiap botol sudah penuh terisi air hujan. Tepat ketika ia hendak mengumpulkan semua botol, ia tiba-tiba menatap ke puncak gunung dan teringat sesuatu, lalu ia segera mengambil beberapa tali plastik dan
berjalan menuju arah puncak. Baru berjalan beberapa langkah, ia menggantungkan tali plastik itu di pohon agar saat kembali nanti ia tidak tersesat. Tak lama kemudian, ia pun sampai di puncak gunung. Dan benar saja, ia melihat cahaya di kejauhan di gunung lain, yang berarti di arah itu pasti ada orang yang tinggal. Hal ini seketika memberinya harapan. Setelah tidur nyenyak, ia bangun pagi untuk membereskan barang-barangnya, memasukkan semua benda berguna ke ransel. Dengan langkah ringan, ia memulai perjalanan, meninggalkan tanda di sepanjang jalan. Namun saat berjalan, ia tiba-tiba melihat jejak kaki baru di tanah. Apakah mungkin ada orang lain di sini? Maka, ia semangat mengikuti jejak kaki itu untuk mencari. Namun tak lama kemudian ia melihat tanda di pohon. Saat itulah ia sadar semua jejak kaki di tanah itu miliknya sendiri. Itu berarti ia sudah tersesat. Setelah meminum sedikit air hujan dan menenangkan diri, ia kembali ke perkemahan untuk membuat rencana baru. Kemudian ia menemukan jarum, lalu menggosokkannya pada magnet di tali jamnya. Setelah jarum bermuatan magnet, ia menusukkannya ke dalam earplug, lalu memasukkannya ke dalam botol berisi air. Dengan begitu, sebuah kompas sederhana pun berhasil dibuat. Setelah menentukan arah, ia pun mulai berjalan ke arah yang benar. Tak tahu sudah berapa lama, tubuhnya lelah dan kehabisan tenaga. Ransel beratnya kini beban terbesar, jadi ia berjalan sambil membuang barang-barang. Selain yang benar-benar dibutuhkan, semuanya ia buang, termasuk setumpuk uang kertas tak berguna itu. Tanpa beban ransel, langkahnya perlahan jauh lebih ringan. Namun tak lama, ia melihat pemandangan mengerikan. Ia menemukan uang kertas yang tadi ia buang tergeletak di tanah. Ternyata, selama ini ia hanya berputar-putar di gunung. Ketakutan, ia buru-buru mengambil kompas dari ranselnya. Namun jarum kompas itu sudah tidak memiliki daya magnet lagi. Yang lebih buruk, sebelum berangkat, ia tidak membawa jam tangan. Ia terjebak di sini. Namun tepat saat ia merasa kesal, tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya. Khawatir ada binatang buas, ia pun dengan cepat memanjat ke sebuah pohon. Namun saat baru setengah jalan, sebuah dahan tiba-tiba patah dan ia langsung tergantung terbalik di dahan itu. Saat itulah, hewan yang bersuara itu merayap keluar dan barulah ia sadar. Ternyata itu hanya seekor mie instan kering. Hatinya yang tegang akhirnya bisa tenang. Setelah itu, seluruh tubuhnya ambruk di bawah pohon, lelah membuatnya tertidur tanpa sadar. Suara mesin menggelegar membangunkannya. Saat mendongak ternyata itu helikopter lewat. Ia segera berteriak minta tolong, mencoba menarik perhatian pilot dengan memantulkan cahaya dari cermin. Karena panik, ia tak memperhatikan lingkungan di bawah kakinya, sehingga terpeleset dan jatuh ke gua. Untungnya, ia tidak tewas, namun bagian bawah tubuhnya terjepit batu erat. Tubuhnya terjepit erat, kepalanya luka parah. Jika tak segera diobati, nyawanya terancam. Di tempat ini, kemana ia mencari pertolongan? Untuk bertahan hidup, ia hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Ia mengambil syal dari ranselnya, membalut luka di kepalanya. Lalu, ia menemukan batu pecahan, berusaha memecahkan batu besar yang menindih tubuhnya. Memecahkan batu itu tantangan mustahil, tapi dia tak punya pilihan. Demi bertahan hidup, dia memukul batu sekuat tenaga. Berkat usahanya, dia berhasil memecahkan sebagian batu dan membuat lubang. Lalu, dia berhasil menarik keluar tubuh bagian bawahnya. Setelah istirahat, dia bangkit dan berniat meninggalkan gua. Namun pintu keluar berada lebih dari 10 meter di atas dinding licin yang tak bisa dipanjat. Saat putus asa, dia menemukan jalan keluar di balik dinding itu. Namun, ketika sampai di sana, dia sadar tempat itu di atas tebing, tanpa tempat memanjat di kiri kanan. Tapi, itu satu-satunya jalan keluar, jadi dia memutuskan mengambil risiko. Namun tiba-tiba batu di bawah kakinya runtuh. Untungnya, ranting pohon meredam jatuhnya, sehingga dia selamat. Namun tubuhnya memar di mana-mana dan kakinya patah. Rasa sakit hebat membuatnya tak sanggup menahan penderitaan. Untungnya, dia masih bertekad untuk bertahan hidup. Jadi dia mencari ranting untuk dijadikan tongkat penyangga. Dengan tongkat, ia menahan sakit dan memaksakan diri berdiri. Mengandalkan nalurinya, ia melanjutkan perjalanan demi bertahan hidup. Malam tiba, ia sampai di puncak gunung. Melihat aurora indah, hatinya tenang. Keesokan harinya, ia bangun pagi dan kembali berjalan dengan ranting pohon. Tak lama, hujan deras turun. Bagi dirinya yang kelaparan dan kedinginan, ini memperburuk keadaan. Namun kali ini, ia tidak lagi melarikan diri, melainkan berbaring tenang. Di tanah menerima hujan deras yang mengguyur. Setelah hujan reda, hutan kembali tenang, namun tubuhnya yang lemah sudah tak lagi punya tenaga. Saat ia tak tahu berapa lama lagi bisa bertahan, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Ia segera mempercepat langkah menuju arah suara itu, namun ternyata hanya suara gemericik air sungai. Harapan yang baru saja muncul pun seketika pupus. Namun setelah menenangkan diri, ia memandang sungai yang deras itu dan tiba-tiba mendapat ide nekat. Daripada berjalan perlahan dengan tubuh yang terluka, lebih baik mengikuti arus sungai dan mengapung ke hilir. Entah hidup atau mati, ia harus berani mengambil risiko. Maka ia mencari sebatang kayu besar, lalu tanpa ragu melompat ke sungai. Dengan cepat ia terbawa arus deras ke hilir. Namun karena arus terlalu kuat, ia tak mampu lagi memegang kayu itu dan akhirnya terlepas. Tanpa bantuan kayu, ia segera tersedak air dan kehabisan napas hingga akhirnya pingsan. Untungnya, saat ia hanyut ke hilir, dua nelayan menemukannya, sehingga nyawanya pun terselamatkan.